semua, ketemu lagi dengan saya Mr. Catu, sahabat peliharaan eksotik. Nah, sesuai dengan janji saya sebelumnya, saya mau bicara hari ini sharing tentang yang namanya red albino ya. Red albino ini yang saya pegang ini adalah red albino yang usianya sudah 2,5 tahun. Ini sebenarnya termasuk lambat ya. Untuk ukuran iguana yang lain 2,5 tahun tuh udah 1 meter kurang ya, hampir 1 meter, bahkan ada yang lebih dari 1 meter ya. Nah, jadi ini red albino jantan ya. Secara umum jantan bisa dilihat dari segi adanya jawab yang besar, terus pipinya yang lebih cabi. Nah, ini karena emang size-nya juga termasuk kecil jadi belum kelihatan cabinya ya, tapi kalau dari segi spike-nya dan femoral pore-nya, titik-titik di bawah paha itu bakal jelas banget terlihat kalau misalnya pas lagi musim kawin ya, atau lagi berahi. Ini adalah iguana jantan. Jadi yang saya mau sharing hari ini adalah tentang kenapa iguana albino itu cocok banget untuk dipelihara. Jadi ada beberapa keistimewaan memang untuk iguana albino ini, baik itu green albino ataupun red albino ya. Tapi kalau misalnya untuk yang kayak Thanos atau yang lain-lainnya, saya pikir teman-teman juga boleh coba cek ya, apakah punya kesamaan atau enggak. Atau yang hypo, sepertinya ada sedikit perbedaan ini. Nah, sekarang saya mau sharing dulu tentang yang namanya red iguana albino. Jadi red iguana albino ini ya, hal utamanya pastinya adalah seperti yang saya bilang di video saya yang sebelumnya, bahwa red albino ini dia punya karakter yang sangat friendly ya. Sangat friendly-nya itu maksudnya nggak gerasak-gerusuk ya. Kalau kalian pelihara iguana dengan morph yang lain, yang normal dalam artian tidak ada albinonya, itu karakternya bakal gesit banget, lari ke sana lari ke sini ya, mau ditangkap lari ke sana lari ke sini. Wah, itu repot banget nangkepnya ya. Apalagi kalau punya lebih dari satu, mau handle-nya itu PR banget. Tapi kalau untuk keluarga albino, khususnya red albino dan green albino, itu penglihatannya cukup buruk. Jadi mereka karakternya lebih tenang, lebih anteng gitu ya. Menurut saya sih itu yang mempengaruhi, karena mereka penglihatannya buruk, jadi mereka juga ragu-ragu kalau mau kabur, ragu-ragu kalau dia mau jalan ya, takut nyungsep kah, atau takut kesangkut mungkin ya, atau dia takut juga jatuh. Karena saya perhatikan beberapa kali kalau albino itu suka, misalnya dia panik terus dia langsung kabur aja gitu, padahal dia nggak tahu di depannya itu nggak ada pijakan. Nah, jadi ini yang juga cukup penting diperhatikan ya. Jadi karena memang penglihatannya tidak sebaik yang normal seperti blue, red, atau green, jadi dia juga karakternya anteng, tapi ya punya kekurangannya makan ya. Makan juga dia tidak bisa melihat makanannya dengan cukup baik, sehingga kalau mau gampang ya disuapin. Tapi kalau mau dibiasakan untuk dia bisa beradaptasi, kalian bisa kasih makan di tempat yang sama gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian bandingkan karakternya yang red albino dengan yang biasa, itu karakternya seperti itu. Waktu di handle dia nggak kabur-kaburan ya. Ada sih yang kabur-kaburan. Red albino yang pertama tadi yang besar juga, itu waktu pas kecilnya kabur-kaburan. Tapi karena memang mungkin waktu dulu saya juga nangkepnya kagetan ya. Tapi kalau yang baby begini dengan pembawaan yang lebih tenang, kita juga pegangnya santai, dia juga nggak panik jadinya ya. Nah, kalau kita mau pegang kayak gini, terus dia akan berpegang di tempat yang emang dia tahu ada pegangannya. Kalau misalnya dia masih terlalu jauh, dia nggak akan yakin untuk berjalan gitu ya. Nah, sorry nih, videonya gerak-gerak, ternyata si lemon nih yang udah gede dia merambat keluar, saya lupa tutup kandang. Nah, ini kalau kejadiannya di red biasa atau di
morph yang gak ada albinonya, wah siap-siap aja nih, langsung escape, langsung kabur kemana tahu tuh si iguana ya. Tapi karena dia albino, dia lebih tenang, dia nggak yakin nih pintu terbuka kenapa, jalan mau lari kemana, selanjutnya juga dia bingung. Ya jadi tenang aja, kita juga nggak perlu terlalu khawatir, apalagi nih size-nya udah medium ya. Kalau misalnya size-nya masih baby, terus dia normal atau bukan albino, wah bakal susah banget kejar-kejarannya. Bahkan ya pengalaman buruk pasti pernah ya, kayak misalnya escape, kabur sampai naik ke pohon atau masuk ke parit, wah itu PR banget nangkepnya lagi. Sampai ada yang berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan baru ketemu lagi. Syukur sih kalau ketemu, tapi kalau enggak ya udahlah, dipasrahin aja. Semoga yang menemukannya selanjutnya merawat dengan lebih baik gitu ya. Itu yang pertama. Jadi karakter itu sangat-sangat membantu ya untuk kita yakin pelihara dari jenis albino iguana ini karakternya sangat-sangat friendly gitu ya. Ya walaupun dibilang friendly tapi tetap bisa nyakar sih. Kadang-kadang dia juga suka susah bedain mana yang makanan mana yang bukan. Jadi dia coba gigit dulu, kalau bisa dimakan dia lanjut, kalau enggak ya udah dilepeh lagi. Yang kedua selain karakter adalah masalah warna dan tampilan ya. Jadi kalau iguana itu kan dia bermutasi warnanya ya, makin lama makin ada perubahan. Kalau yang normal biasanya akan cenderung jadi lebih gelap, tapi kalau misalnya dia udah merupakan gen-gen yang sifatnya kayak persilangan tertentu, dia akan naik lebih cerah gitu ya. Kayak green, makin gede dia kayak ada yang kepalanya abu-abu, ada yang jadi bintik-bintik atau corak oranye jadi kelihatan lebih tebal waktu dia semakin gede. Nah kalau di albino, karena warna-warna gelap itu semuanya berubah menjadi warna yang terang, bahkan beberapa warna akan menjadi warna merah atau orange, jadi dia akan jadi lebih atraktif tuh, lebih bagus, lebih menarik gitu ya, lebih pokoknya tambah keren, tambah gede, tambah keren gitu ya. Ini seperti yang kita tahu, yang tadi pertama itu kan versi gedenya dari yang kecil ini nih. Jadi perubahan warnanya bakal eye catchy banget kalau misalnya nanti makin gede makin ngejreng gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita sering handle karakternya friendly banget sama kita, nah itu akan jadi enak banget buat kita bawa mau kemana-mana, mau gathering atau bahkan mau edukasi. Kalau misalnya kita lagi bawa yang seperti ini kan, orang juga jadi yakin pegangnya gitu ya, nggak gerasa krusuk, nggak kabur-kaburan. Dengan karakter yang bagus terus dengan tampilan yang keren, ini bikin kita juga sangat bangga gitu kan, bisa ngeliatnya, oh ya bisa jadi pusat perhatian juga nih ya. Nah yang juga bisa diperhatikan tentunya adalah warna matanya. Warna matanya ini albino pasti merah ya, jadi dengan kelainan warna pada bagian ini, dia akan membuat warnanya itu jadi benar-benar kelihatan menantang. Dengan badan yang warnanya ngejreng, matanya merah menyala, dia akan jadi sangat keren gitu ya. Nah kalau yang mutasi warnanya tadi, kembali ke mutasi warna itu kan dari yang tadinya biasanya kecilnya terang, kalau gedenya itu motif belang atau lorengnya atau bahkan warnanya jadi cenderung hitam pada saat berjemur, apalagi kalau dia normal. Nah kalau di albino ini jadi kelihatannya malah semakin menyala. Kalau waktu gede nanti dia akan muncul nih yang loreng-loreng orange di sekitar leher, di sekitar spike-nya, itu nanti akan jadi lebih ngejreng, lebih menyala waktu nanti dia sudah semakin besar, semakin dewasa. Apalagi misalnya waktu di musim-musim kawin ya, itu bakal jadi penarik pasangan yang sangat mencolok gitu. Jadi ini akan menjadi sangat menarik. Nah ini adalah keunggulan ya, dua keunggulan utama dari si red albino. Kenapa harus banget kamu pelihara? Walaupun kamu pemula, kamu boleh banget pelihara, karena satu, dia karakternya calm, yang kedua warnanya bagus, semakin gede dia juga mutasinya semakin bagus ya, dan yang ketiga dari segi perawatan sebetulnya nggak banyak yang berbeda ya, kurang lebih semuanya sama kecuali yang tadi masalah makan ya. Dan tentunya sama halnya dengan perawatan iguana yang lain, makan yang rutin, berjemur yang rutin, dengan penyesuaian. Kalau misalnya ada cuaca lagi kurang baik,
atau sedang sering hujan, atau jarang matahari, atau kita nggak sempat untuk berjemur, kasih waktu berjemur untuk iguana kita, ya berarti otomatis kita harus kasih waktu dengan cara pasang lampu atau penghangat ya. Jadi kalau dia nanti butuh waktu untuk menghangatkan, dia bisa ke spot. Jadi taruh spot penghangatnya itu atau lampu spotnya itu di salah satu sisi atau salah satu sudut ruangan aja di kandangnya, sehingga nanti dia bisa berjemur atau mencari tempat yang lebih hangat untuk dia bisa menghangatkan diri kalau suhunya cukup panas. Oke, jadi ini informasi umum tentang Red Albino Iguana. Sampai ketemu lagi di lain waktu dengan Mr. Catu, sahabat peliharaan eksotik. Dah.